Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai cara untuk menganalisa sebuah dashboard iklan untuk teman-teman yang sudah mengiklan di Meta Ads, tapi bingung nih gitu ya. Gua setiap harinya gimana sih cara gua untuk mengecek keberhasilan atau apa yang mesti dicek atau gimana cara ngeceknya. Nah, bisa jadi teman-teman belum profit itu bukan karena settingan iklannya salah atau konten iklannya kurang pas, tapi bisa jadi teman-teman itu analisanya salah, sehingga membuat action plan setelah menganalisanya itu jadi kurang pas gitu loh. Jadi action plan-nya kurang pas sehingga ya nggak kunjung profit juga gitu. That's why hari ini gue mau ajarin gitu ya, cara untuk menganalisa sebuah dashboard. Apa aja sih yang sebenarnya perlu diperhatiin biar action plan kita setelah analisa ini bisa lebih on point, sehingga bisa cepat menghasilkan profit. Let's go, kita langsung mulai aja ya. Caranya seperti apa? Oke, jadi gue membagi analisa ini menjadi 4 step atau 4 bagian. Ini step yang pertama, ini step yang kedua, ini step yang ketiga, ini step yang keempat. Nah, kenapa ini ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kecil. Jadi gue membagi berdasarkan porsi prioritasnya ya. Jadi porsi effortnya atau prioritasnya, di mana yang nomor satu ini yang paling besar, nomor dua ini yang paling kecil, yang paling jarang kita analisa, yang ketiga ini lumayan, dan yang keempat ini juga lumayan sering. That's why gue membagi menjadi tiga seperti ini. Nah, apa aja tiga ini? Yang pertama adalah tentunya melakukan analisa konten iklan ya. Ini analisa konten iklan. Yang kedua, kita akan melakukan analisa yang gue bilang sebagai funnel. Oke, analisa si funnelnya ini. Yang ketiga, kita melakukan analisa campaign gitu ya. Kita punya campaign dan juga kita punya dashboard atau ad account. Ini kita analisa. Yang keempat, kita akan melakukan analisa produk dan bisnis secara keseluruhan, oke? Jadi 4 hal ini yang kita akan lakukan dalam analisa day to day atau week to week atau month to month. Nah, tenang aja gitu ya, biar lu gak bingung, gue akan membawa lu ke step by stepnya kok. Kita akan masuk ke analisa konten iklan, yang mana ini adalah yang pertama dan juga yang paling penting gitu ya. Jadi analisa konten iklan ini gue lakukan biasanya setiap hari, ya nih, setiap hari, ini sekitar di jam 1 sampai dengan ya katakanlah jam 3 sore lah, jam 1 sampai jam 3 sore. Alasannya karena biasanya pagi dan malam ini kan prime time-nya si Meta Ads ya. Jadi pagi jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi, terus malam jam 5 sore lah sampai jam 10 malam ini prime time. Jadi di saat itu gua tuh nggak mau mengambil decision atau keputusan, sehingga gua melihat di dashboard gua jam 1 sampai jam 3 ini yang paling low traffic, dan disitulah momen dimana gue mengambil keputusan. Jadi kayak gue pengen analisa karena gue gak mau ketika gue lagi analisa tiba-tiba ada banyak pembelian gitu. Menurut gue nanti jadinya bias gitu loh. That's why gue menganalisa ya sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam mengenai si konten iklan ini. Nah, apa yang gue analisa? Pertanyaannya itu kan, apa sih yang dianalisa? Jadi gue pertama melakukan yang namanya adalah tarik data ya. Nah, tarik data ini gue lakukan antara 1 hari ke belakang, atau 3 hari ke belakang, atau 7 hari ke belakang. Ini 1 day, 3 day, atau 7 day. Nah, apa yang membedakan 1 hari, 3 hari, dan 7 hari? Jadi tergantung banyaknya purchase yang terjadi sebenarnya, atau pembelian yang terjadi. Contoh, misalkan, ketika aku tarik data di hari kemarin, gitu ya, yang terjadi pembelian ini cuma ada 2 doang, contohnya. Ya. Terus 3 hari kemarin ada 5 pembelian, dan 7 hari kemarin ada 10 pembelian. Jadi dari sini, gue bisa mendapatkan data iklan yang lebih banyak lagi. Nah, ini gue ajarin aja cara buat, maksud gue untuk narik datanya seperti apa. Oke, nah ini teman-teman bisa masuk ke dashboard iklannya dan pilih di bagian ads ya. Jadi pilihnya bukan yang campaign, bukan yang ad set, tapi yang ads. Nah, yang ads ini teman-teman coba sort berdasarkan pembelian di dashboard gue ini purchase gitu ya. Jadi sort berdasarkan pembelian, terus lihat gitu ya, ada berapa pembelian. Nah, ini kan bisa diatur ya di atas kanan ini, ada yesterday atau hari kemarin, atau bisa tarik manual selama 3 hari kemarin atau 7 hari kemarin. Nah, ini teman-teman lihat, karena 1 hari, 3 hari, dan 7 hari ini menghasilkan pembelian yang berbeda biasanya. Tentunya semakin panjang data yang kita tarik, semakin banyak jenis konten iklan yang kita lihat, bener nggak?
Kalau kemarin bisa jadi, karena bisa jadi ada konten iklan yang eh, hanya ada pembelian 2 hari lalu atau 3 hari lalu, tapi kemarin nggak ada. Ada yang ada pembelian itu 7 hari lalu, tapi sekarang udah nggak ada gitu. Jadi that's why bakal hasilnya beda-beda. Nah, itu adalah step pertama ya, ketika teman-teman melakukan tarik data. Jadi gue pengen teman-teman tahu dulu nih cara tarik datanya seperti apa. Nah, setelah udah dapet, terus diapain Jordan? Gue udah dapet nih konten-konten yang sudah ada pembelian dari kemarin 3 hari lalu dan juga 7 hari lalu. Nah, dari sini si konten-konten ini tentunya kita mempunyai berbagai macam angle ya, gitu ya. Jadi katakanlah ada 2 konten iklan yang winning. Itu contohnya gue tentang struktur meta ads gimana sih bang? Jadi gue punya konten iklan, judul hooknya adalah struktur konten ads gimana sih bang? Bentuknya adalah video. Nah, dari situ gue bisa mengeksplor gitu loh. Gue melihat bahwa oh orang-orang ternyata pengen tahu tentang struktur nih. Hook ini winning nih. Makanya gue action plan-nya sehingga kita akan membuat action plan ya. Yang pertama, nomor satu adalah mengubah formatnya. Ya, yang pertama adalah mengubah formatnya. Jadi tadi contohnya struktur meta ads itu gimana sih bang? Itu bentuknya adalah video. Nah di sini ya kita akan mengubah format karena format itu ada 3 teman-teman. Ya ada video, ada image atau gambar, ada juga yang namanya carousels atau yang slide gitu. Jadi kalau teman-teman sudah winning di salah satu di sini, ya teman-teman boleh coba untuk bikin ini dan juga yang ini. Kenapa? Karena hooknya udah winning kan di bentuk video. Jadi bisa jadi nggak semua orang suka dalam bentuk video. Jadi secara kebutuhan, secara hook itu sudah pas, tapi nggak semua orang suka nonton video. Nah, ada orang-orang yang memang sukanya image atau ya carousels gitu loh. Jadi formatnya adalah yang diubah pertama kali. Itu yang pertama. Nah, kalau lu mau extra miles lagi dari format, ini lu bisa ubah ke yang namanya pilar konten gitu ya. Nah, di pilar konten ini gue sudah buatkan frameworknya gitu ya di dalam produk gue. Di framework Meta Ads Digital Selling ini gue sudah membuatkan pilar-pilarnya apa aja sih kalau kita mau ngubah format menjadi pilar konten gitu ya. Ada yang bentuknya full tulisan, ada yang bentuknya stok atau image, ada yang stok asli. Nah, kalau lu kurang paham, lu check out aja untuk mempelajari lebih lanjut karena takutnya jadi terlalu dalam gitu loh, terlalu deep. Tapi gue pengen lu paham dulu bahwa yang pertama yang bisa lu ubah adalah formatnya. Oke? Okay? Yang kedua yang bisa lu ubah adalah menggabungkan hook. Gabungan hook ini ya. Ini lu bisa ubah gitu ya. Jadi katakanlah di sini ada konten A, di sini ada konten C. Tuh, yang satu ngomongin struktur meta ads gimana sih bang, yang satu takut boncos. Ya udah lu gabungin aja gitu ya, hook A dan C sehingga menghasilkan new content gitu ya. Konten baru yang biasanya message-nya jadi lebih tajam. Dan ini konten baru gitu ya. Kita punya konten iklan baru. Jadi action plan-nya adalah gabung-gabungin hook. Yang ketiga itu gue melakukan yang namanya horizontal mapping. Oke, melakukan mapping secara horizontal. Jadi apa itu mapping secara horizontal? Contoh ya, yang di sini kan gue yang winning adalah si struktur meta ads. Ya, struktur meta ads. Nah, bisa jadi pertanyaan, ini kan sebenarnya pertanyaan yang sering banget gue lihat di YouTube gue gitu ya. Strukturnya gimana sih bang? Nah, tapi ada juga yang tanya soal gitu ya, gimana biar budget, soal budget. Budget berapa sih bang? Ada juga yang nanya soal scale. Scale gimana sih bang gitu loh. Scale iklan tuh gimana sih kontennya? Nah, ini kan bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Jadi gue menganggapnya ini adalah oke, ini angle-nya adalah pertanyaan-pertanyaan netizen nih, FAQ atau frequently asked question. Ya gue tinggalin aja frequently asked question itu apa gitu, dan ya udah tinggal gue ubah hooknya. Jadi ketika gue melakukan horizontal mapping, ini kan konten nih ya, ini konten gue gitu ya. Ini kan hook, di sini adalah body iklan kan, body iklan. Gue di sini hanya mengubah hooknya doang, tapi body iklannya, badinya ini sama. Jadi hooknya, struktur meta ads dan juga body iklannya dan seterusnya itu sesuai gitu ya, gue nggak ngubah apapun. Ini budget, ini tentang budget gue masukin ke hook baru tapi body iklannya sama. Jadi kayak namanya horizontal mapping, yang diubah cuma hooknya doang. Jadi ada action plan baru seperti itu. Nah, sehingga sekarang lu sudah punya banyak sekali yang namanya konten iklan setelah lu analisa dalam bentuk 1 hari, 3 hari, atau 7 hari. Nah, kalau bisa sih jangan lebih dari 7 hari, karena takutnya behavior pixelnya kejauhan. Karena ada hari di mana kayak, oh konten konten A, let's say lu punya satu konten gitu ya, dia di awal bulan nggak bagus, tapi di tengah bulan selalu bagus.
Nah, bukan berarti nggak bakal bagus terus. Bisa jadi di akhir bulan dia bagus lagi, atau di bulan depannya, di awal bulan dia bakal bagus lagi. Jadi kayak, that's why gue nggak saranin untuk kalau lo mau analisa, itu lebih dari 7 hari. Gitu. Ini mengenai si konten iklan. Nah, teman-teman, gue sangat menyarankan teman-teman jangan lupa membuat si eksperimen ini ya. Jadi apa nih maksudnya eksperimen? Aktivitas di sebelah sini, yang tadi kita ngomongin 3 hal ini, ada yang ubah format, ada gabungin hook, ada horizontal mapping, ini dilakukan 80%. Tapi jangan 100% setiap hari ngelakuin ini, karena kita butuh 20% untuk eksperimen. Apa itu eksperimen? Jadi teman-teman kan suka main HP dan ngeliat gitu ya, kalau misalkan lagi lihat IG stories, nge-scroll atau feeds, nge-scroll, suka ada konten iklan kan. Jangan skip konten iklannya, teman-teman lihat lagi gitu loh. Ini konten iklan kok kayaknya menarik ya kalau gue jadiin konten iklan yang buat produk gue gitu loh. Nah, gue juga suka ngelakuin itu, di mana ini bisa jadi memberikan additional tambahan data, sehingga bisa jadi yang ada pembelian ini bukan cuma dari yang ini doang, tapi dari hasil eksperimen kita. Karena kita ngelihat ada konten iklan bagus yang bisa kita adopsi ke dalam produk kita. Jadi jangan lupa untuk melakukan eksperimen juga di bagian konten iklan. Oke? Okay? So, itu mengenai konten iklan dan beres. Kita masuk ke yang kedua, itu mengenai analisa funnel. Jadi, apa yang kita analisa? Analisa funnel ini gue lakukan biasanya 3-4 minggu sekali gitu ya. Bisa 3 minggu, bisa 4 minggu. Kenapa? Jadi funnel ini kan seperti gini ya. Ada konten iklan ya. Kemudian dari konten iklan masuk ke landing page ya kan. Habis landing page masuk ke checkout page. Habis itu baru mereka yang namanya beli ya. Buy gitu ya, mereka beli. Nah, di mana maksudnya funnel kan di sini terjadi persentase ya di setiap fasenya. Jadi ada persentasenya. Nah, buat gue pribadi gitu ya, gue terbiasa untuk nge-track setiap 3-4 minggu apakah ada penurunan di bagian sini dan di bagian sini. Karena bisa jadi yang tadinya sebagai contoh gitu ya, di sini ada 1.000 orang yang masuk dan di sini 20%. Nah, berarti 20%-nya adalah 200 orang ya kan? 200 orang yang check out 40% katakanlah, jadinya 80 pembelian. Contohnya gitu ya. Nah, bisa jadi ini along the way, along the time, ini turun nih. Bisa jadi nggak 20 lagi, bisa jadi 17%. Karena mungkin udah jenuh, mungkin udah nggak relate lagi. Jadi landing page ini setiap 3-4 minggu gue cek efektivitas seperti apa. Begitu juga dengan si closing rate. Ini kan kalau ini check out rate ya, ini namanya closing rate kan. Nah, ini gue juga analisa nih. Apakah tadinya 60%, kenapa jadi sekarang 40% doang gitu. Jadi kita ngobrol sama si CS kita. That's why gue suka masukin to-do list gue juga untuk kayak ngetes landing page. Dan ketika teman-teman mau bikin landing page baru, itu jangan langsung diubah. Yang sudah lagi berjalan di sini jangan langsung diubah, diduplikat aja dan bikin campaign dengan landing page yang baru untuk ngecek efektivitasnya. Karena takutnya kalau teman-teman langsung ubah, bisa jadi dari 20% langsung ke 10%, nggak ada yang tahu ya. Syukur-syukur dari 20% langsung ke 30% itu bagus gitu ya. Ketika berarti teman-teman sudah works gitu ya, cara untuk menganalisa landing page-nya apa yang salah. Tapi kalau turun kan jadi berabe banget, semuanya jadi terdampak. That's why 3-4 minggu gue biasanya melakukan analisa funnel. Dan ini terjadi di gue sudah melaunching satu produk baru gitu ya, dimana rate-nya persis segini 20%, tapi gue merasa gue pengen ningkatin ke 30%, karena ini ada yang kurang relate lah, ada yang udah mulai nggak relate gitu ya, tulisan-tulisan di landing page gua, atau basi, atau mungkin sudah banyak orang juga yang melakukannya gitu. Jadi kayak kita tetap keep update gitu ya di market. That's why analisa funnel ini gua juga lakukan. Tapi porsinya seperti yang teman-teman lihat gitu ya, nggak sebanyak si konten iklan ini. Nah, yang ketiga yang kita lakukan adalah analisa campaign dan juga dashboard. Nah, ini gua atau kita bilang sebagai ad account. Nah, ini gue lakukan ini juga setiap hari ya. Jadi 1 jamnya sama yang ini. Kalau ini belum beres, berarti gue lanjut lagi analisa ke sini. Tapi kalau ini gue cuma bentar doang, berarti gue lanjut analisa campaign dan juga dashboard. Jadi ini setiap hari barengan jamnya. Apa aja yang gue analisa? Kok bisa sampai lama banget gitu loh analisa-analisa begini? Gitu kan pertanyaannya. Ada 3 hal yang gue lakukan untuk menganalisa si campaign dan juga dashboard ini. Yang pertama adalah gue bilang budget campaign. Jadi ini gue analisa setiap hari. Yang kedua itu adalah ad account. Ini ROAS-nya seperti apa? Gitu ya, di bagian ROAS-nya.
Yang ketiga ini adalah rule. Jadi gue biasanya memainkan rule nyala kapan, mati kapan, cost per result seperti apa. Dan yang terakhir, lagi-lagi gue melakukan eksperimen. Nanti gue akan jelasin satu persatu seperti apa. Gue masuk ke analisa campaign dan dashboard juga. Kenapa setiap hari gitu ya. Jadi gue percaya bahwa setiap ad account itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, ini sama seperti kita memulai sebuah usaha yang mempunyai variabel eksternal yang berubah-berubah. Contoh, suhu. Kalau bisnis lu atau produk lu terdampak dengan sebuah suhu, kalau suhunya lagi panas jadi gimana, suhu dingin di luar sini jadi gimana, nah itu kan lu perlu mainkan settingan alatnya kan untuk mengadjust suhu ruangannya gitu. Jadi sama seperti campaign dan juga ad account gitu. Mereka juga adalah faktor eksternal yang bisa berubah-ubah setiap harinya. Jadi ini adalah variabel yang menurut gue cukup main feeling di sini. That's why gue mengantisipasinya dengan 3 cara ini. Ada budget campaign-nya, ada ad account-nya, dan juga ada rule-nya. Nah, gue akan masuk ke study case satu-satu biar lo lebih paham. Gitu ya. Budget campaign. Jadi, kadang-kadang ada ad account yang budget campaign-nya itu bagus di budget gede, dan juga ada yang budgetnya kecil. Nah, ini gue juga suka sharing gitu ya ke dalam grup gue gitu ya. Kalau lu beli framework Meta Ads gue, nanti akan ada upselling untuk gabung ke dalam grupnya satu arah. Di situ gue share gitu ya mengenai penemuan-penemuan gue yang lebih dalam. Gue waktu itu cerita kalau ad account gue ini ada dua, gue ngiklan. Jadi ada yang satu ini kuatnya kalau pakai budget kecil bakal ada lebih bagus. Jadi kalau pakai budget kecil pembeliannya lebih banyak. Kalau pakai budget gede dia nggak banyak. Tapi budget gede adanya di satu ad account lagi. Jadi di satu ad account yang satunya lagi dia biasanya jadi lebih bagus gitu ya pembeliannya. Nah, that's why kecil dan besar ya. Nah, kecil ini menurut gua ya kita di bawah 100K lah. Ya besar ini di atas 500K. Nah, kalau 200K, 300K ya teman-teman juga bisa testing. Tapi ada ad account yang memang bagusnya di budget kecil, ada ad account yang bagusnya di budget yang besar ya. Per campaign ya, ini gue bilangnya per campaign, bukan total dalam spending hariannya. Jadi ini budget campaign. Silakan dicek setiap harinya teman-teman budget iklannya bakal bagus di mana. Kalau lagi bagus di budget kecil ya silakan duplikat dengan budget-budget kecil. Kalau lagi bagus di budget besar ya silakan duplikat dengan budget-budget yang juga besar. Yang berikutnya adalah yang namanya ad account. Jadi waktu itu juga ada case di mana tanggal 12 sampai 15 seperti yang teman-teman lihat di sini. Itu yang bagus adalah ad account yang A. Kemudian di tanggal berikutnya, gitu ya, yang bagus adalah ad account yang satunya lagi. Nah, ketika ad account itu lagi jelek, tentunya gua nggak memaksakan gitu ya ke ad account yang pertama. Jadi gue lebih banyak campaign di ad account yang kedua. Nah, tapi ketika ad account kedua ini jelek, tentunya gua akan coba ngebalance gitu ya. Oke, gua akan masukin lagi ke ad account yang pertama kalau dia memang bagus. Kalau dua-duanya jelek gitu ya, gua akan coba cari ad account baru lagi gitu ya untuk ngetes, untuk melakukan eksperimen. Nah, ini pentingnya eksperimen nih gitu ya. Karena bisa jadi ad account kita lagi jelek gitu ya. Nah, ini kan namanya AB test. AB test si ad account-nya ya. Gitu. Ini melakukan AB test ad account biar hasilnya lebih maksimal lagi gitu ya, teman-teman. Yang ketiga, ini yang namanya rule. Kapan nyala, kapan mati, dan apakah ada penurunan CPR. Jadi biasanya ini 3 ini yang gue adjust ketika gue melakukan analisa campaign atau dashboard. Gue mulai dari nyala dan matinya dulu. Gini teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya di dashboard, teman-teman, biasanya ada jam di mana jam-jam itu terjadi lebih banyak pembelian. Gue nggak tahu jam berapa di punya teman-teman, tapi di gue awalnya itu jam 5 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Dan jam 5 sore sampai dengan jam 7 sore. Jadi gue menaruh 60% campaign gue ini nyala di jam optimum. Sisanya di luar itu mati atau enggak ya sisanya ya tinggal 20% doang lah yang nyala. Tuh yang benar-benar kayak gue tahu campaign ini bagus biasanya. Gitu ya. Jadi ketika jam bagus dia bakal nyala, jam jelek ya sisanya 20% aja gitu ya. Jam-jam yang jelek atau enggak dimatiin aja sekalian semuanya. Itu caranya. Jadi rule-nya berubah. Nah, kenapa bisa berubah rule-nya? Ini menurut gue kebiasaan manusia juga ya. Mungkin ada yang di week 1 gitu ya, lagi banyak liburan, ya udah mereka pada buka HP. Week 2, week 3 ini pada fokus kerja, ya udah nggak banyak buka HP jadinya pagi dan malam doang. Jadi kayak teman-teman harus ngelihat gitu, kebiasaan-kebiasaan manusia juga. Dan juga CPR-nya.
Karena ada hari kadang-kadang di mana CPR teman-teman bisa jadi katakanlah 40K per produk ya. Nah, bisa jadi turun jadi 32K per produk ada pembelian. Di sini teman-teman perlu melakukan adjusting CPR di bagian rule setiap 32.000 kita pengen ada pembelian. Kalau nggak ada berarti ya udah dimatiin aja. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita stick di sini 32.000 bisa jadi kita belum bisa jadi metanya belum mencapai learning pace secara maksimal, dia sudah matiin duluan campaign-nya. Makanya kadang-kadang kita perlu loss juga untuk ngecek berapa nih sekarang maksimalnya. Yang sekarang, ya ini gue adjust biasanya nggak setiap hari sih gue adjust. Ini gue adjust ya per weekly lah, khusus yang ini gue weekly, gitu ya, gue adjustnya khusus yang ini gue setiap hari. 1 dan 2 dan 3 ini gue setiap hari. Nah, apa yang gue lakukan dengan eksperimen di sini, gitu ya, apa yang gue lakukan dengan eksperimen. Jadi, teman-teman, bisa melakukan eksperimen tombol-tombol, ini kan banyak banget ya, tombol-tombol di Meta itu kan suka ada yang nambah, suka ada yang tiba-tiba ada, suka ada yang tiba-tiba nggak ada gitu. Silakan lakukan eksperimen dengan tombol-tombol itu, bikinlah satu campaign, centang satu, ini hasilnya gimana ya gitu. Karena suka ada dulu ada satu objektif namanya video view, pertama kali keluar video view itu. Objektif ini unik karena pertama kali keluar, dia hanya men-charge iklan kalau orang lain sudah play iklan kita selama 3 detik. Jadi under 3 detik tuh nggak di-charge. Ya udah kita bikin aja berarti konten video yang 2 detik ya kan? Karena nggak di-charge kan. Nah, dari situ kita jadi ngiklan gratis tuh. Ada juga satu kalau itu interestnya lagi bagus. Ada satu interest yang sekarang udah nggak ada. TikTok namanya. Teman-teman coba cari TikTok. Interest TikTok ada apa enggak? Dulu ada, sekarang udah nggak ada. Gitu ya. Nah, ketika gue pakai interest TikTok, itu pembeliannya luar biasa banyak. TikTok selalu banyak gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan interest itu, tapi kayaknya ngebug deh. Nah, di situ gue coba dan akhirnya banyak pembelian. Jadi ini jangan lupa untuk eksperimen. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi hanya berlangsung 3 harian juga. 3 harian doang tuh ngebugnya tuh waktu itu interestnya. Jadi keep experimenting apa yang ada di dalam dashboardnya teman-teman. Oke? Jadi ini very technical. Kalau ini very creative things gitu ya. Ini juga analytics. Ini lebih data lagi gitu ya. Nah kita sekarang masuk ke nomor 4 yaitu analisa produk dan juga bisnis. Nah ini lebih ke strategic level. Untuk analisa bisnis, teman-teman diminta untuk melakukan analisa AOV atau average order value. Jadi atau kita bisa bilang bahasa bahasa bisnisnya apa sih yang sekarang basket size ya. Ini juga boleh gitu ya. Basket size-nya teman-teman. Atau kita bisa bilang bahasa Indonesianya kalau ada orang manusia gitu ya beli, ini berapa duit gitu ya. Apakah 200K atau berapa? Atau 500K atau berapa gitu ya. Sekali beli produknya teman-teman. Ini namanya si basket size-nya atau average order value. Nah, teman-teman diminta untuk meningkatkan, jadi diminta untuk meningkatkan si average order value-nya along the way. Nah, buat apa? Katakanlah satu orang beli kuantitinya, jadi ini rumusnya adalah quantity dikali harga dikurang cost. Gitu ya. Ini kan rumus dari si AOV ini kan. Nah, kalau tadinya orang cuma beli satu dikali harga kurang harganya 100K lah katakanlah cost-nya 30K gitu ya CPR-nya teman-teman cost-nya CPR-nya ya. Jadi 70.000. Bagaimana kalau teman-teman naikin harganya jadi 300.000 ya dikurang 30K. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan 270.000 dengan biaya akuisisi yang sama atau CPR yang sama. Tapi ininya bisa berubah gitu kan. Jadi that's why naikinlah sesekali average average order value-nya. Gimana caranya naikin average order value? Pertanyaannya kan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, solusinya adalah membuat yang namanya upselling gitu ya. Jadi, buatlah produk-produk upselling dari teman-teman. Misalkan teman-teman sudah menjual spidol ini, oke. Terus kamu udah punya belum kertasnya? Belum. Ya udah beli gitu ya. Nah, dari spidol ini kamu udah punya belum isinya? Ya udah masukin lagi gitu ya. Ini juga isiannya sudah ada nih, jadi beli. Jadi namanya upselling. Nah, teman-teman bisa carilah cara bikin upselling gimana, banyak banget gitu ya, ngajarin secara bisnis. Tapi intinya jangan lupa untuk membuat si upselling ini untuk membuat average order value atau basket size teman-teman meningkat. Dari segi bisnis, yang kedua, produk dan bisnis, itu teman-teman juga jangan lupa untuk memperhatikan namanya life cycle. Atau kita bisa bilang buatlah new product ya. New product kalau teman-teman memang nggak suka versi AOV atau average order value, bikin life cycle juga boleh. Nah, gimana cara membuat new product? Simple teman-teman, sekarang jualnya apa? Produk digital katakanlah ya.
Produk itu ada yang bentuknya fisik dan juga produk digital. Jasa juga ada yang bentuknya fisik, ada yang bentuknya digital. Akses juga ada yang bentuknya fisik, ada yang bentuknya digital gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih. Katakanlah tadi teman-teman jualnya apa? Saya jualnya produk digital nih. Produk gitu ya, di sini produk. Tapi digital, ya udah teman-teman mau jualan apa habis ini? Jualan jasa, jasa konsultasi, boleh digital juga. Mau jualan apa? Akses, aksesnya juga digital juga biar gampang, ya udah jualan grup gitu loh. Jual akses tapi fisik biar ketemu teman-teman. Boleh juga bikin event, workshop. Kalau webinar masuknya digital ya. Jasa fisik, contohnya ya bantuin mereka langsung datang gitu ya, langsung datang untuk nge-training timnya itu juga bisa kan ya jasa fisik. Jadi tinggal diubah teman-teman maunya bikin yang mana. Nah, ketika mengetahui ini gitu ya, tentunya ini juga meningkatkan gitu ya, meningkatkan possibility revenue yang juga meningkat. Gitu ya, kita analisa mana yang mau kita beresin, kita coba setelah kita coba mana yang paling maksimal. Nah, setelah teman-teman melakukan semua step ini, analisa ini dengan benar gitu ya, saya udah kasih tahu step-stepnya seperti apa gitu ya. Saya rasa dashboard teman-teman udah bukan masalah lagi, jadi Meta Ads is no problem anymore. Dan saya harap teman-teman bisa lebih cepat profit dan juga lebih banyak lagi profitnya setelah mempelajari dan menerapkan framework ini. Untuk teman-teman yang pengen mendalami detailnya seperti apa, saya sudah membuatkan framework Meta Ads Digital Selling. Jadi semua ini adalah konsep yang sudah saya rangkum ke dalam produk saya ini. Jadi langsung plug and play gitu ya, seperti teman-teman lain yang juga sudah profit melalui Meta Ads Digital Selling ini juga sudah merasakan ya manfaatnya dan review-reviewnya ini juga pada puas juga ya ketika sudah mempraktekkan Meta Ads Digital Selling. So, itu dulu dari saya dan kita bisa lanjut diskusi di kolom komentar kalau teman-teman masih bingung dan kita ketemu lagi di next video ya.